Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Maulana dengan NIM 2303200011. Yang pada kesempatan ini saya akan membahas dan mempresentasikan sebuah topik tentang pentingnya sistem HACCP dalam industri pangan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, HACCP merupakan singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, yang dalam bahasa Indonesia berarti analisis bahaya dan pengendalian pada titik kritis. Secara sederhana, HACCP dapat dijelaskan sebagai suatu sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif dan sistematis. Sistem ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan potensi bahaya yang dapat mengancam keamanan produk sejak dari tahap awal proses produksi sampai ke produk akhir yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi, konsep utama dari HACCP adalah pencegahan. Nah, bukan pemeriksaan hasil akhir. Dalam sistem tradisional, keamanan pangan biasanya diuji setelah produk jadi. Nah, ini artinya jika ditemukan kontaminasi, produk tersebut harus ditarik dan dimusnahkan. Namun, melalui HACCP, setiap kemungkinan bahaya diantisipasi sejak awal, sehingga produk yang dikeluarkan dari proses produksi sudah terjamin aman. Nah, secara konseptual, HACCP adalah suatu pendekatan ilmiah dan sistematis untuk menjamin keamanan pangan dengan cara mengidentifikasikan bahaya atau hazard yang mungkin timbul dan menentukan langkah pengendalian yang tepat pada titik-titik kritis atau critical control point dalam proses produksi. Nah, sistem ini berfokus pada apa yang bisa salah di setiap tahap proses, kemudian menetapkan cara terbaik untuk mencegah dan mengendalikannya. Sebagai contoh, dalam proses produksi makanan kaleng, salah satu potensi bahayanya adalah pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum yang menghasilkan racun berbahaya. Dengan penerapan HACCP, titik pengendalian kritis dapat ditetapkan pada tahap pemanasan atau sterilisasi, di mana suhu dan waktu pemanasan harus diatur secara tepat agar bakteri ini dapat dimatikan sepenuhnya. Dengan demikian, HACCP bukan hanya tentang mengenali bahaya, tetapi juga tentang mengendalikan setiap tahapan proses agar produk akhir benar-benar aman. Nah, menurut konsep ilmiah, HACCP dikenal secara global dan telah menjadi acuan standar internasional dalam sistem manajemen keamanan pangan. HACCP didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan. Nah, artinya HACCP tidak sekadar pedoman umum, melainkan sistem yang memiliki struktur dan tahapan ilmiah yang jelas. Setiap tahapan proses produksi harus dianalisis dengan pendekatan sains, sehingga setiap risiko yang ditemukan dapat diatasi secara objektif dan terukur. HACCP juga digunakan secara luas sebagai acuan dalam berbagai standar keamanan pangan internasional seperti ISO, GMP, dan sistem keamanan pangan lainnya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penerapan HACCP bahkan sudah menjadi persyaratan wajib bagi industri pangan, khususnya yang ingin mengekspor produknya. Komponen inti dalam pengertian HACCP. Untuk memahami pengertian HACCP secara mendalam, kita perlu memecah istilahnya menjadi 3 komponen penting, yaitu hazard yang artinya bahaya. Kata hazard di sini mengacu pada segala potensi bahaya yang dapat menyebabkan produk menjadi tidak aman untuk dikonsumsi manusia. Bahaya ini bisa bersifat biologis, kimia maupun fisik. Namun,
dalam konteks pengertian, hazard bukan sekedar masalah kontaminasi, melainkan setiap hal yang memiliki kemungkinan untuk mengganggu keamanan pangan dalam rantai produksinya. Selanjutnya, analisis. Analisis berarti proses sistematis untuk mengendali di mana bahaya tersebut mungkin muncul, seberapa besar risikonya, dan bagaimana cara mencegah dan mengendalikannya. Analisis ini dilakukan secara menyeluruh pada semua tahapan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Selanjutnya, critical control point atau titik kendali kritis. Istilah ini menggambarkan titik atau tahap dalam proses produksi yang dimana pengendalian dapat diterapkan dan sangat penting untuk mencegah dan menghilangkan bahaya. Jadi titik kendali kritis adalah titik keputusan di mana kegagalan pengendalian dapat menyebabkan risiko serius terhadap produk tersebut. Nah, ketiga elemen ini menjadi dasar pemikiran dalam definisi HACCP. Dengan kata lain, HACCP adalah sistem yang menyatukan identifikasi bahaya, analisis risiko, dan pengendalian pada titik-titik kritis agar pangan yang dihasilkan benar-benar aman. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa HACCP memiliki beberapa karakteristik yang penting yang membedakannya dari sistem pengawasan pangan biasa, yaitu bersifat preventif atau pencegahan, bukan reaktif. Nah, HACCP berupaya mencegah bahaya sebelum terjadi, bukan menunggu sampai ada produk rusak atau berbahaya. Selanjutnya, bersifat sistematis dan ilmiah, yang dimana setiap langkah dalam HACCP didasarkan pada data dan hasil analisis ilmiah, bukan pada dugaan atau kebiasaan kerja semata. Selanjutnya, mencangkup seluruh tahapan rantai produksi pangan. Yang ini mulai dari pemeliharaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya, fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis industri pangan. HACCP tidak hanya berlaku pada pabrik besar, tetapi juga dapat disesuaikan untuk usaha kecil menengah, asalkan prinsip-prinsip dasarnya dijalankan dengan benar. Nah, selanjutnya, dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu lainnya. Misalnya, HACCP sering dikombinasikan dengan GMP atau ISO untuk memperkuat jaminan mutu dan keamanan pangan. Selanjutnya, pada penerapan HACCP di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pengertian HACCP juga sudah dilambangkan dalam bentuk peraturan resmi. Penerapan HACCP dapat diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Nah, dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap pelaku usaha pangan, terutama yang memproduksi dalam skala besar atau untuk ekspor, wajib menerapkan sistem HACCP sebagai bagian dari manajemen keamanan pangan. Sertifikasi HACCP sendiri diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi seluruh persyaratan analisis bahaya dan pengendalian titik krisis sesuai dengan pedoman internasional. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin keamanan produk, tetapi juga menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki sistem produksi yang terkendali dan terpenuhi standar global. Selain itu, di Indonesia juga tersedia berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang diakui oleh Badan Standar Nasional atau BSN maupun lembaga internasional seperti SGS, TUV, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan HACCP bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sudah
menjadi bagian penting dan dari sistem produksi pangan nasional. Nah, sekilas mengenal HACCP. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai penerapan HACCP, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana awal mula munculnya konsep HACCP dan bagaimana sistem ini berkembang hingga menjadi salah satu standar internasional dalam menjamin keamanan pangan. Nah, konsep atau sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA, bekerja dengan Pillsbury Company, sebuah perusahaan makanan asal Amerika Serikat. Dengan latar belakang pengembangan sistem ini berawal dari kebutuhan NASA untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh para astronot dalam misi luar angkasa benar-benar aman, steril, dan bebas dari segala bentuk kontaminasi. Ketika itu, NASA menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan makanan bagi astronot. Mereka tidak hanya membutuhkan makanan yang bergizi, tetapi juga harus benar-benar bebas dari mikroorganisme, zat kimia berbahaya, maupun benda asing sekecil apapun. Hal ini karena di luar angkasa, jika terjadi keracunan makanan, tidak ada fasilitas medis atau dokter yang bisa membantu dengan cepat. Nah, jadi keamanan pangan menjadi prioritas mutlak. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pillsbury Company bersama NASA mengembangkan suatu pendekatan ilmiah dan sistematis untuk menganalisis bahaya pada setiap tahap produksi makanan dan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang ketat. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai sistem HACCP. Penerapan HACCP di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pengertian HACCP juga sudah dilambangkan dalam bentuk peraturan resmi. Penerapan HACCP dapat diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Nah, dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap pelaku usaha pangan, terutama yang memproduksi dalam skala besar atau untuk ekspor, wajib menerapkan sistem HACCP sebagai bagian dari manajemen keamanan pangan. Sertifikasi HACCP sendiri diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi seluruh persyaratan analisis bahaya dan pengendalian titik krisis sesuai dengan pedoman internasional. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin keamanan produk, tetapi juga menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki sistem produksi yang terkendali dan terpenuhi standar global. Selain itu, di Indonesia juga tersedia berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang diakui oleh Badan Standar Nasional atau BSN maupun lembaga internasional seperti SGS, TUV, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan HACCP bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sudah menjadi bagian penting dan dari sistem produksi pangan nasional. Nah, sekilas mengenal HACCP. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai penerapan HACCP, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana awal mula munculnya konsep HACCP dan bagaimana sistem ini berkembang hingga menjadi salah satu standar internasional dalam menjamin keamanan pangan. Nah, konsep atau sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA, bekerja dengan Pillsbury Company, sebuah perusahaan makanan asal Amerika Serikat.
Dengan latar belakang pengembangan sistem ini berawal dari kebutuhan NASA untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh para astronot dalam misi luar angkasa benar-benar aman, steril, dan bebas dari segala bentuk kontaminasi. Ketika itu, NASA menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan makanan bagi astronot. Mereka tidak hanya membutuhkan makanan yang bergizi, tetapi juga harus benar-benar bebas dari mikroorganisme, zat kimia berbahaya, maupun benda asing sekecil apapun. Hal ini karena di luar angkasa, jika terjadi keracunan makanan, tidak ada fasilitas medis atau dokter yang bisa membantu dengan cepat. Nah, jadi keamanan pangan menjadi prioritas mutlak. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pillsbury Company bersama NASA mengembangkan suatu pendekatan ilmiah dan sistematis untuk menganalisis bahaya pada setiap tahap produksi makanan dan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang ketat. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai sistem HACCP. Selanjutnya, tujuan HACCP. Kalau kita lihat dari slide ini, dijelaskan bahwa tujuan HACCP adalah untuk mencegah bahaya pada produk pangan agar konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Jadi tujuannya dasarnya adalah pencegahan atau preventif, bukan perbaikan atau korektif. Yang artinya sistem HACCP berupaya untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya bahaya sejak dini, bahkan sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Hal ini sangat penting karena dalam industri pangan, keamanan produk tidak bisa ditawar. Sekalipun kandungan gizinya tinggi, kalau produk itu berisiko menimbulkan penyakit atau keracunan, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan bisa membahayakan kesehatan. Nah, HACCP hadir untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan ilmiah dan sistematis, memastikan bahwa setiap proses produksi pangan memiliki kendali yang tepat terhadap potensi bahaya. Nah, mari kita bahas lebih dalam. Ketika sebuah industri pangan menerapkan HACCP, mereka sebenarnya sedang melakukan serangkaian langkah analisis dan pengendalian yang sangat terstruktur, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi produk jadi. Semua tahapan itu dianalisis secara rinci untuk mengetahui di mana saja potensi bahaya yang bisa muncul. Misalnya bahan baku yang terkontaminasi bakteri, proses pemasakan yang tidak mencapai suhu aman, atau kemasan yang tidak steril. Dengan mengetahui titik-titik rawan tersebut, perusahaan dapat menentukan apa yang disebut sebagai titik kendali kritis atau critical control point, yaitu titik di mana suatu tindakan pengendalian harus diukur agar bisa dicegah atau diminimalkan. Nah, inilah yang menjadi inti dari sistem HACCP. Jadi tujuan HACCP bukan hanya sekedar memenuhi regulasi atau persyaratan sertifikasi, tetapi lebih kepada menjamin keamanan pangan dari awal sampai akhir proses produksi. Nah, hal ini mencangkup sebagai semua pihak yang terlibat, mulai dari pemasok bahan baku, pekerja di pabrik, hingga pihak distribusi yang mengantarkan produk ke pasar. Nah, selain itu, kalau kita lihat lebih jauh, tujuan HACCP juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan mutu produk. Sebuah produk yang aman dikonsumsi tentu akan dinilai berkualitas oleh konsumen. Kualitas bukan hanya soal rasa atau tampilan produk, tetapi juga mencangkup aspek keamanan dan higienisnya. Dengan adanya HACCP ini, perusahaan dapat menjaga standar kualitas yang konsisten, karena setiap proses sudah dikontrol dan dimonitor dengan baik. Sebagai contoh,
industri pengolahan susu perlu memastikan bahwa proses pasteurisasi berjalan dengan suhu dan waktu yang tepat untuk membunuh mikroorganisme patogen tanpa merusak nilai gizi susu. Nah, disinilah HACCP membantu perusahaan untuk menentukan titik kritis pada proses tersebut agar hasil akhirnya tetap aman dan bernilai tinggi. Kemudian tujuan lain dari HACCP adalah untuk mengendalikan potensi bahaya di setiap tahapan produksi. Artinya, sistem ini tidak hanya berfokus pada satu tahap saja, tetapi melihat keseluruhan rantai produksi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Misalnya, dalam industri pengolahan ikan, risiko bahaya bisa muncul mulai dari bahan baku yang ditangkap di laut, bisa saja terkontaminasi logam berat atau mikroba. Kemudian saat proses penyimpanan di kapal, terjadi perubahan suhu, hingga proses pengolahan di pabrik, misalnya pisau yang tidak steril atau pekerja yang tidak menggunakan sarung tangan. Dengan HACCP, semua tahapan itu dianalisis dan dikendalikan sehingga risiko bahaya bisa diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan HACCP tidak hanya mencegah kerusakan pada produk akhir, tetapi juga membangun sistem pengendalian yang berkelanjutan di seluruh proses produksi pangan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghasilkan produk yang tidak hanya aman sesaat, tetapi juga terjamin keamanannya secara konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, selain menjaga keamanan produk, tujuan HACCP juga berhubungan dengan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, HACCP membantu memastikan bahwa makanan yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar aman untuk dikonsumsi. Konsumen tidak perlu khawatir terhadap bahaya seperti keracunan makanan, paparan bahan kimia berlebih, atau adanya benda asing dalam produk. Karena sejak awal sistem HACCP sudah dirancang untuk menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya bahaya tersebut. Dengan begitu, penerapan HACCP menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat luas. Tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Selain itu, HACCP juga memiliki tujuan penting dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan. Karena sistem ini bekerja secara terstruktur dan terukur, maka setiap proses produksi menjadi lebih terkendali dan terorganisir. Ketika semua tahapan sudah memiliki prosedur yang jelas dan ada pemantau yang rutin, maka kesalahan produksi bisa ditekan sekecil mungkin. Akibatnya, perusahaan dapat menghemat waktu, biaya, dan bahan baku karena tidak banyak produk yang harus dibuang akibat tidak memenuhi standar keamanan. Dengan kata lain, penerapan HACCP bukan hanya untuk menjamin keamanan pangan, tetapi juga dapat menjadi strategi manajemen yang efisien dan menguntungkan. Nah, selanjutnya manfaat dari HACCP. Sistem HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan. Dalam penerapannya, HACCP memberikan banyak manfaat baik bagi perusahaan, konsumen, maupun regulator pemerintah. Beberapa manfaat utama dari penerapan HACCP dapat dijelaskan secara mendalam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, HACCP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dalam dunia industri pangan, kepercayaan konsumen menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan reputasi dan keberlanjutan usaha.
Ketika perusahaan mampu menunjukkan bahwa proses produksinya sudah menerapkan sistem pengendalian keamanan pangan seperti HACCP, maka konsumen akan merasa lebih yakin bahwa produk yang mereka konsumsi aman, bebas dari kontaminasi, dan produksi dengan standar yang tinggi. Kepercayaan bukan hanya berdampak pada peningkatan loyalitas konsumen, tetapi juga dapat memperluas pangsa pasar. Misalnya produk yang telah tersertifikasi HACCP seringkali lebih mudah diterima di pasar internasional karena dianggap memenuhi standar keamanan pasar global. Dalam jangka panjang, kepercayaan konsumen ini juga bisa menjadi modal utama dalam membangun citra positif perusahaan di tengah persaingan industri yang ketat. Selanjutnya, HACCP membantu mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Dalam industri pangan, risiko kontaminasi bisa berasal dari berbagai sumber seperti bahan baku, proses pengolahan, peralatan, atau bahkan pekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HACCP, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik kritis atau critical control point di mana kemungkinan bahaya bisa terjadi. Kemudian menentukan tindakan pencegahan atau pengendalian yang tepat. Hal ini membuat perusahaan mampu mencegah terjadinya kontaminasi biologis, kimia maupun fisik sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, risiko produk ditarik dari pasaran atau recall akibat ketidaksesuaian mutu dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, perusahaan juga dapat menghindari kerugian finansial yang besar akibat rusaknya reputasi atau tuntutan hukum dari konsumen. Jadi dari sisi ekonomi maupun moral, penerapan HACCP memberikan keuntungan besar karena membantu memastikan setiap produk yang dipasarkan benar-benar aman. Kemudian manfaat berikutnya adalah memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini banyak negara mensyaratkan penerapan sistem keamanan pangan berbasis HACCP bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk mereka. Bahkan di Indonesia sendiri, berbagai lembaga seperti BPOM dan Kementerian Pertanian juga telah mengatur pentingnya penerapan HACCP untuk menjamin keamanan produk pangan dalam negeri. Demikian, dengan menerapkan HACCP, perusahaan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan yang lebih ketat di masa depan. Di pasar internasional, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara Uni Eropa menjadikan HACCP sebagai standar wajib. Oleh karena itu, penerapan HACCP dapat menjadi tiket bagi perusahaan untuk memasuki pasar global dan memperluas jaringan bisnisnya. Manfaat keempat yang tidak kalah penting adalah meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Melalui pendekatan sistematis yang dilakukan dalam HACCP, setiap tahapan produksi akan dianalisis secara mendalam. Proses identifikasi bahaya dan penentuan titik kendali kritis secara tidak langsung membantu perusahaan untuk mengevaluasi alur kerja dan memperbaiki aspek-aspek yang tidak efisien. Misalnya, jika ditemukan bahwa suatu tahap produksi berisiko tinggi terhadap kontaminasi, maka perusahaan dapat memperbaikinya dengan meningkatkan sanitasi atau menggantikan bahan yang digunakan. Hasilnya proses menjadi lebih efisien, penggunaan bahan baku lebih terkontrol, dan produk cacat dapat dikurangi. Secara keseluruhan, hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas.
Dengan kata lain, HACCP bukan hanya tentang keamanan pangan, tetapi juga tentang manajemen efisiensi dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya, HACCP juga membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Audit merupakan proses peninjauan yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas terkait untuk memastikan bahwa setiap keamanan pangan telah diterapkan dengan benar. Dalam konteks industri pangan, audit menjadi hal rutin yang harus dilalui terutama bagi perusahaan yang ingin mempertahankan atau memperoleh sertifikasi keamanan pangan seperti HACCP, ISO, atau bahkan sertifikasi halal. Dengan menerapkan sistem HACCP sejak awal, perusahaan akan lebih siap dalam menghadapi audit karena seluruh proses produksi sudah terdokumentasi dan dikendalikan dengan baik. Selain itu, penerapan HACCP juga memudahkan integrasi dengan sistem manajemen mutu lainnya, sehingga proses sertifikasi perusahaan lebih lancar. Nah, sertifikasi ini pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena menjadi bukti nyata komitmen terhadap keamanan dan mutu produk. Jika dilihat secara keseluruhan, manfaat HACCP bukan hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek strategis dan manajerial dari sisi teknis. Sistem ini memastikan bahwa produk aman dikonsumsi, risiko kontaminasi dapat dikendalikan, dan standar keamanan pangan terpenuhi. Sementara dari sisi manajerial, penerapan HACCP menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap mutu, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Kombinasi kedua aspek ini menjadikan HACCP sebagai salah satu pilar penting dalam sistem manajemen industri pangan modern. Selain manfaat yang telah disebutkan, ada juga efek domino positif yang dari penerapan HACCP terhadap sumber daya manusia di dalam perusahaan. Karyawan menjadi lebih sadar akan pentingnya higienitas dan keamanan pangan, karena sistem ini menuntut setiap individu di berbagai lini produksi untuk memahami dan menjalankan perannya dengan baik, dengan pelatihan dan pembinaan yang rutin. Budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dapat terbentuk. Jadi HACCP tidak hanya berdampak pada hasil akhir produk, tetapi juga membangun karakter organisasi yang berorientasi pada kualitas. Kemudian dari sisi konsumen, penerapan HACCP memberikan rasa aman dalam mengkonsumsi produk. Konsumen yang tahu bahwa suatu produk diproses dengan standar keamanan pangan internasional akan memiliki persepsi positif terhadap merek tersebut. Hal ini meningkatkan loyalitas pelanggan dan bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dalam jangka panjang, kepercayaan konsumen ini bisa menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Dari sisi pemerintah, penerapan HACCP juga membantu dalam menciptakan sistem keamanan pangan nasional yang lebih kuat. Ketika banyak perusahaan pangan sudah mengadopsi HACCP, maka risiko terjadinya kasus keracunan makan massal atau penyebaran penyakit akibat pangan bisa ditekankan secara signifikan. Ini berarti beban pengawasan pemerintah juga menjadi lebih ringan karena perusahaan sudah menjadi secara mandiri menjaga standarnya. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan HACCP memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kepercayaan konsumen, pengurangan risiko kontaminasi, pemenuhan regulasi hukum, serta peningkatan
efisiensi proses, hingga kemudahan dalam memperoleh sertifikasi keamanan pangan. Nah, selain itu HACCP juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional di lingkungan industri pangan. Oleh karena itu, HACCP bukan hanya sekedar sistem pengendalian mutu, tetapi juga strategi komprehensif untuk membangun keunggulan kompetitif di setiap keberlanjutan industri pangan di era modern ini. Selanjutnya, bahaya. Dalam sistem keamanan pangan berbasis HACCP, salah satu konsep yang paling penting untuk dipahami adalah tentang bahaya atau hazard. Secara sederhana, hazard dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan konsumen apabila tidak dikendalikan dengan baik. Nah, selama proses produksi pangan, bahaya ini bisa muncul dari berbagai sumber, baik dari bahan baku, lingkungan produksi, peralatan, hingga perilaku manusia yang terlibat di dalam pengolahan pangan. Secara umum, bahaya dalam HACCP dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu bahaya biologis, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik. Ketiga jenis bahaya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun sama-sama dapat mengancam keamanan dan mutu produk jika tidak dikendalikan dengan benar. Nah, yang pertama, bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan jenis bahaya yang paling sering terjadi dalam industri pangan karena melibatkan mikroorganisme yang dapat tumbuh dan berkembang biak di bahan makanan. Mikroorganisme ini meliputi bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi pada manusia. Contoh umum bahaya biologis antara lain adalah bakteri Salmonella dan Listeria monocytogenes. Bahaya biologis biasanya muncul karena kurangnya kontrol terhadap kebersihan dan sanitasi di lingkungan produksinya. Misalnya, bahan pangan yang tidak disimpan pada suhu yang tepat dapat menjadi media pertumbuhan bakteri. Selain itu, pekerja yang tidak menjaga kebersihan diri juga dapat menjadi sumber kontaminasi biologis. Misalnya, tangan yang tidak dicuci setelah dari toilet bisa membawa mikroorganisme patogen ke bahan makanan. Dampak dari bahaya biologis sangat serius karena dapat menyebabkan penyakit bawaan pangan. Kasus seperti keracunan makanan akibat Salmonella atau E. coli dapat menimbulkan gejala seperti diare, muntah, demam, dan dalam kasus parah bahkan menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu, dalam sistem HACCP, bahaya biologis menjadi prioritas utama untuk dikendalikan. Pengendalian dapat dilakukan melalui penerapan suhu, penyimpanan yang sesuai, proses pemasakan yang cukup, kebersihan peralatan, serta pelatihan sanitasi bagi seluruh pekerja. Selain itu, faktor lingkungan seperti kelembapan dan ventilasi juga berperan penting dalam mengurangi risiko bahaya biologis. Dengan kata lain, pengendalian bahaya biologis tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi memerlukan pendekatan menyeluruh mulai dari bahan mentah hingga produk. Yang kedua, bahaya kimiawi. Yaitu bahaya yang melibatkan kontaminasi bahan pangan oleh zat kimia berbahaya. Kontaminasi kimia ini berasal dari berbagai sumber, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya penggunaan pestisida, logam berat, zat aditif berlebihan maupun residu obat-obatan hewan. Pestisida sering ditemukan pada produk pertanian seperti sayur dan buah jika petani tidak mengikuti aturan dosis dan waktu panen. Begitu juga dengan logam berat seperti merkuri dan timbal yang dapat mencemari hasil laut akibat limbah industri. Selain itu, zat kimia seperti aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur pada biji-bijian juga menjadi salah satu bahaya kimiawi yang sangat diperhatikan karena bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker.
Bahaya kimiawi juga bisa berasal dari bahan tambahan pangan yang digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai peraturan. Nah, contohnya penggunaan formalin untuk mengawetkan ikan atau boraks untuk membuat makanan lebih kenyal. Padahal kedua zat tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Sisa obat-obatan pada hewan ternak seperti antibiotik yang tidak terurai sempurna juga bisa menjadi ancaman jika dikonsumsi manusia secara terus-menerus. Untuk mencegah bahaya kimiawi, perusahaan harus melakukan pengawasan ketat terhadap sumber bahan baku, memastikan penggunaan bahan tambahan sesuai regulasi, dan melakukan uji laboratorium secara rutin. Selain itu, pelabelan bahan pangan juga sangat penting agar konsumen mengetahui kandungan bahan kimia di dalam produk yang mereka konsumsi. Jadi bahaya kimiawi ini sebenarnya bisa dikendalikan dengan disiplin dan pengawasan yang baik dalam setiap tahap produksi. Bahaya fisik yaitu kontaminasi bahan pangan oleh benda asing yang secara fisik dapat terlihat dan berpotensi menimbulkan cedera bagi konsumen. Contoh bahaya fisik antara lain adalah potongan kaca, logam, plastik, rambut, atau serpihan kayu yang mungkin masuk ke dalam produk selama proses produksi. Bahaya fisik ini seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat membahayakan. Misalnya, jika ada pecahan kaca atau serpihan logam yang sengaja tertelan oleh konsumen. Nah, hal ini bisa menyebabkan luka pada mulut, tenggorokan, atau sistem pencemaran. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim bisa menyebabkan pendarahan internal atau kematian. Sumber bahaya fisik biasanya berasal dari peralatan produksi yang rusak, bahan kimia yang bahan kemasan yang tidak sesuai, atau kelalaian pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan benar. Misalnya, seperti serpihan logam bisa berasal dari mesin penggiling yang aus, atau potongan plastik bisa berasal dari kemasan yang robek. Untuk mengendalikan hal ini, perusahaan perlu melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan, menjaga kebersihan area produksi, dan menerapkan sistem deteksi benda asing seperti metal detektor pada tahap akhir proses produksi. Selain itu, proses pelatihan karyawan juga menjadi faktor penting dalam pencegahan bahaya fisik. Pekerja harus memahami pentingnya menjaga area produksi tetap bersih dan memastikan bahwa tidak ada benda asing yang dapat mencemari produk. Dengan begitu, keamanan fisik dapat dijamin sebelum sampai ke tangan konsumen. Secara keseluruhan, ketiga jenis bahaya ini, biologis, kimiawi, dan fisik, merupakan fokus utama dalam analisis HACCP. Ketiganya harus diidentifikasi sejak awal proses produksi agar perusahaan dapat menentukan titik kendali kritis atau critical control point, yang dimana bahaya tersebut bisa dicegah, dihilangkan, atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima. Nah, selanjutnya batas kritis. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Nah, batas kritis mungkin mencakup suhu. Suhu sering digunakan sebagai batas kritis karena dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya, suhu penyimpanan daging segar harus dijaga di bawah 5 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Nanti ada waktu di mana waktu pemanasan, pendinginan, atau fermentasi juga menjadi parameter penting. Contohnya, waktu memasakan ayam harus cukup lama agar suhu di bagian terdalam mencapai standar keamanan. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur dan bakteri. Oleh karena itu, beberapa produk kering seperti tepung atau sereal memiliki batas kritis terhadap kadar air maksimal yang diizinkan. Selanjutnya ada pH.
Tingkat keasaman juga menentukan apabila mikroba bisa tumbuh atau tidak. Misalnya saus tomat atau acar memiliki pH yang rendah atau asam, yang secara alami menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Dalam HACCP, batas kritis pH harus ditetapkan agar keasamannya tetap berada di level yang aman. Selanjutnya, pemantauan atau monitoring. Dalam sistem HACCP, setelah perusahaan menentukan titik kendali kritis dan menetapkan batas kritis, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah melakukan pemantauan atau monitoring serta menyiapkan prosedur tindakan koreksi. Nah, kedua langkah ini menjadi tulang punggung dalam menjamin sistem keamanan pangan bersifat berjalan efektif dan dapat diandalkan. Pemantauan atau monitoring merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan rutin terhadap titik kendali kritis atau CCP dan batas kritis yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi pangan berjalan sesuai standar keamanan dan yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, pemantauan berfungsi sebagai sistem alarm dini agar setiap penyimpangan yang terjadi bisa segera dideteksi sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap mutu dan keamanan produk. Dalam konteks HACCP, kegiatan pemantauan bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis bahaya dan parameter yang dikendalikan. Misalnya untuk CCP yang berhubungan dengan suhu pemasakan, pemantauan dapat dilakukan dengan pengukuran suhu secara berkala menggunakan termometer digital. Sedangkan untuk CCP yang berkaitan dengan pH dapat dilakukan dengan uji laboratorium sederhana atau alat ukur pH meter. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa pemantauan harus dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi. Setiap hasil pemantauan harus dicatat dalam formulir atau sistem pencatatan khusus HACCP. Nah, catatan ini nantinya menjadi bukti bahwa perusahaan benar-benar mengendalikan CCP-nya dengan baik dan juga menjadi dasar evaluasi saat dilakukan audit atau pemeriksaan dari pihak regulator. Selain itu, pemantauan tidak hanya berfokus pada hasil akhir produk, tetapi juga pada proses yang sedang berlangsung. Misalnya suhu pasteurisasi susu, waktu pemanasan atau kelembapan udara ruang penyimpanan. Dengan melakukan pemantauan proses, perusahaan dapat mencegah masalah sejak dini, bukan hanya menanganinya setelah produk sudah jadi. Pemantauan yang efektif memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, harus terencana dengan baik. Artinya perusahaan sudah menentukan siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dipantau, dan bagaimana cara pemantauannya, dan seberapa sering dilakukan. Yang kedua harus menggunakan metode yang akurat dan yang bisa dipercaya. Ketiga, hasil pemantauan harus dapat segera ditindaklanjuti untuk ditemukan adanya penyimpangan. Tindakan koreksi atau corrective action. Dalam sistem HACCP tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya bisa saja terjadi penyimpangan. Nah, misalnya batas kritis tidak tercapai atau ada hasil pemantauan tidak sesuai dengan standar. Nah, di sinilah peran tindakan koreksi atau corrective action menjadi sangat penting. Tindakan koreksi merupakan langkah-langkah yang diambil segera setelah diketahui bahwa batas kritis pada titik-titik kritis atau CCP tidak terpenuhi. Tujuan utama dari tindakan koreksi ini adalah memastikan bahwa penyimpangan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan pangan, serta mengembalikan proses produksi ke kondisi normal secepat mungkin. Dalam praktiknya, tindakan koreksi bisa mencakup beberapa bentuk kegiatan, misalnya menghentikan sementara proses produksi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap peralatan atau parameter yang menyimpang. Dalam sistem HACCP, tindakan koreksi itu juga wajib didokumentasikan secara lengkap. Catatan ini berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan benar-benar melakukan
tindak lanjut terhadap penyimpangan yang terjadi. Misalnya dalam laporan tindakan koreksi akan dijelaskan waktu kejadian, jenis penyimpangan, tindakan yang dilakukan, hasil evaluasi, dan siapa yang bertanggung jawab. Ini juga penting untuk diingat bahwa tindakan koreksi harus dilakukan segera, tidak boleh ditunda, karena semakin lama penyimpangan dibiarkan, semakin besar resiko produk yang tidak aman sampai ke tangan konsumen. Maka dari itu, setiap perusahaan biasanya melakukan prosedur tindakan koreksi tertulis agar ketika situasi darurat terjadi, semua karyawan tahu langkah apa yang harus diambil tanpa menunggu instruksi lebih lanjut. Nah, selanjutnya pada slide ini dijelaskan dua istilah penting dalam sistem keamanan pangan, yaitu titik kendali kritis atau critical control point, dan titik kendali atau control point atau CP. Nah, kedua istilah ini merupakan bagian dari konsep HACCP yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses produksi pangan berjalan aman dan bebas dari potensi bahaya yang bisa mengancam konsumen. Nah, titik kendali kritis atau CCP adalah tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan secara ketat untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. CCP biasanya berhubungan dengan risiko yang sangat tinggi, misalnya dalam proses pemanasan, pendinginan, atau pasteurisasi makanan. Jika pengendalian pada titik ini gagal, maka kemungkinan besar produk tidak akan aman dikonsumsi. Contohnya dalam proses produksi susu pasteurisasi, tahap pemanasan hingga suhu tertentu adalah CCP, karena jika suhu tidak tercapai, bakteri berbahaya seperti salmonella atau listeria bisa tetap hidup. Nah, sedangkan titik kendali CP adalah tahapan di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya, tetapi tidak sampai pada titik kritis. Dengan kata lain, CP adalah titik yang tetap penting dalam menjaga mutu dan keamanan produk. Namun, kegagalan tidak secara langsung menyebabkan produk menjadi berbahaya. Misalnya tahapan pencucian bahan baku itu termasuk CP karena tujuannya untuk mengurangi jumlah kotoran atau mikroorganisme, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu keamanan akhir produk. Jadi perbedaan utama antara CP dan CCP terletak pada tingkat kritikalitas pengendalian yang dilakukan. CCP lebih fokus pada pencegahan bahaya yang benar-benar mengancam kesehatan konsumen, sedangkan CP lebih pada menjaga kualitas dan kebersihan dalam batas aman. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai validasi atau validation, yaitu salah satu langkah penting dalam sistem HACCP yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh sistem keamanan pangan yang diterapkan benar-benar berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan. Validasi pada dasarnya merupakan proses pengujian dan evaluasi yang dilakukan untuk membuktikan bahwa metode, prosedur, atau tindakan pengendalian yang diterapkan dalam proses produksi mampu mengendalikan bahaya pangan secara konsisten dan dapat diterima secara ilmiah. Nah, jadi bukan hanya sekedar menerapkan langkah-langkah pengendalian, tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah tersebut benar-benar mampu mencegah atau mengurangi risiko yang mungkin timbul. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan menetapkan suhu pemasakan ayam pada 75 derajat Celcius selama 15 menit dengan titik kendali kritis, maka validasi dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah bahwa suhu dan waktu tersebut memang efektif membunuh bakteri patogen seperti salmonella atau E. coli. Proses validasi ini bisa dilakukan melalui uji laboratorium, penelitian terdahulu, atau bukti ilmiah dari lembaga terkait. Dengan kata lain, validasi adalah pembuktian bahwa sistem yang kita rancang benar-benar bekerja sebagaimana mestinya. Proses ini menjadi penting karena tanpa validasi, perusahaan tidak dapat memastikan bahwa semua prosedur keamanan pangan yang diterapkan mampu menjamin produk untuk dikonsumsi. 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan, yaitu melakukan analisis bahaya yang mencangkut semua tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua, tentukan tahapan
produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya, yaitu mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Nah, yang ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP, yaitu untuk menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Nah, selanjutnya keempat, tetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP, yaitu menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan. Nah, yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali, yaitu menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi stok HACCP, yaitu membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Selanjutnya, yang ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP, yaitu mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. 12 langkah penerapan. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi, yaitu membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses, yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Selanjutnya, yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen, yaitu melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Keempat, tentukan titik kontrol kritis atau CCP, yaitu membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP, yaitu menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP, yaitu menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP, yaitu menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP, yaitu melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang kesembilan, validasi sistem HACCP, yaitu memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Yang ke-10,
mengembangkan sistem dokumentasi dan rekaman, yang artinya membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang ke-11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala, yaitu melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12, itu melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan, yaitu memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Selanjutnya, contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama, industri pengolahan daging, yang dimana penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruangan, penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Selanjutnya, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu bleaching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang terakhir yaitu industri perikanan atau pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, baik teman-teman semua, sekian pemaparan tentang HACCP dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.